Baik, kita mulai ya. Yang pertama, hasil bagi dan sisa suku banyak 3x kuadrat plus 10x kuadrat min 8x plus 3 dibagi x kuadrat plus 3x min 1 berturut-turut adalah oke, seandainya ini kita gunakan Horner ya. Maka yang kalian lakukan adalah ambil koefisien-koefisiennya. Jadi 3, 10, min 8, 3 ya. Kemudian koefisien dua suku terakhir yang kita ambil, 3 jadi min 3, min 1 jadi plus 1 ya. Kemudian teknisnya ini diisi bilangan 0 ya. Upayakan mengarah bentuk segitiganya ke sana, kanan ya. Kemudian sama prinsipnya dengan Horner yang derajat 1. Ini 3. Nah, dikalikan dari atas tapi ya. Kalikan min 3. Kali 3 min 9-nya ditaruh sini. Kemudian kali 1, 3-nya taruh sini. Tambahkan 10 tambah min 9 berarti 1. Ini arahnya demikian ya. Perhatikan alurnya. Kemudian tambahkan, kalikan lagi min 3 dan 1. Jumlahkan min 8, 4. Nah, karena derajat 2, maka dua suku terakhir ini adalah koefisien sisa. Sedangkan ini adalah koefisien hasil. Sehingga hasilnya adalah 3x plus 1. Sedangkan sisanya adalah min 8x plus 4. Jadi 3x plus 1 dan min 8x plus 4. Bisa dipahami? Kemudian berikutnya ke teorema sisa ya. Jika Px adalah x min 1 kali x kuadrat min x min 2 kali Qx ditambah Ax plus B dengan Qx adalah salah satu suku banyak. Jika Px dibagi oleh x plus 1 bersisa 10 dan jika dibagi x min 1 bersisa 20, maka Px dibagi x min 2 berapa? Oke. Di sini Px itu bisa diubah menjadi x min 1 kali x min 2 kali x plus 1 ya. Kali Qx ditambah sisa Ax plus B. Ini sisanya, ini adalah sisa. Lalu kalau misalkan Px itu dibagi x plus 1, berarti kan nilai fungsinya atau nilai polinomnya atau nilai sisanya adalah, ini kan harus 0 ya. Ini udah pasti 0. Ini udah pasti 0. Berarti nilai sisanya adalah min A ditambah B. Dia harus bernilai 10. Lalu kalau dibagi X min 1 atau P1 itulah sisanya. Jadi A plus B sama dengan 20. Kemudian tambahkan 0, ini adalah 2B, tambahkan berarti kan 30. B sama dengan 15. Kemudian jumlahkan atau substitusikan min A ditambah 15 sama dengan 10, berarti A-nya adalah 5. Dengan demikian, Px-nya sekarang berubah menjadi x min 1, x min 2, x plus 1 kali Qx ditambah 5x plus 15. Kemudian kalau dibagi dengan x min 2, berarti nilai sisanya P2. Ini udah pasti 0, maka nilai sisanya adalah 5 kali 2 ditambah 15. Berarti 10 ditambah 15 adalah 25. Jadi nilai sisanya adalah 25. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Diketahui Px suatu polinom jika Px plus 1 dan Px min 1 masing-masing memberikan sisa 2 apabila dibagi X min 1. Dan Px dibagi X kuadrat min 2X bersisa berapa? Oke. Jadi si polinom ini
kalau dibagi dengan X min 1, dia mendapatkan sisa berapa? Di sini dalam hal ini sisanya adalah, langsung ya, sisanya 2. Kemudian untuk PX min 1 dibagi X min 1, sisanya adalah 2 juga ya. Nah itu artinya berarti yang pada saat X-nya 1, ini kan harus 0 ya. Maka nilai P2-nya adalah 2. Jadi P2-nya adalah 2. Sedangkan kalau PX min 1 dibagi dengan X min 1 juga ya kan. Itu juga sisanya 2. Berarti P1 min 1 adalah 2 atau P0 adalah 2. Kemudian dari sini bahwa PX dibagi oleh X kuadrat min 2X menghasilkan hasil bagi HX dengan sisa adalah AX plus B. Karena ini derajat 2, ini berarti maksimum derajat 1. Lalu pasti bisa difaktorkan ya. X kali X min 2 adalah demikian. Nah, yang diperlukan adalah saat X-nya 0, ini berarti 0, 0 tambah B adalah 2. Berarti jelas B adalah 2. Lalu yang kedua saat X-nya 2, ini udah pasti 0, 2A plus B adalah 2. 2A plus 2 adalah 2, berarti 2A adalah 0, A-nya 0. Dengan demikian, maka kita tahu sisanya adalah 0x ditambah 2 atau 2. Jadi nilainya adalah 2. Bisa dipahami? Berikutnya, diketahui sisa pembagian suku banyak fx dikurangi 2gx oleh x kuadrat plus x min 2 adalah x plus 3. Sisa pembagian 2fx gx oleh x kuadrat min 3x plus 2 adalah x plus 1. Maka sisa pembagian fx gx oleh x min 1 berapa? Oke. Kalian bisa aja bekerja dari belakang ya. Dari belakang itu artinya yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah fx kali gx. Kalau dibagi x min 1, hasil baginya misalkan hx. Sisanya kan kita nggak tahu ya. Tulis aja sx. Atau sisa. Paham? Nah, berarti yang dibutuhkan apa di sini? Yang dibutuhkan adalah F1 dan G1. Ini adalah S1 sebagai sisanya yang ditanyakan. Berarti kita butuh F1 G1. Nah, dari keterangan yang ada, karena Fx min 2Gx itu sebagai polinom, dibagi oleh X kuadrat plus X min 2, hasil baginya HX dengan sisa X plus 3, maka di sini pasti ada G1 dan F1-nya. Artinya kalau saya faktorkan, pasti di sini ada X min 1-nya. Kalau enggak bisa disambungkan, nggak bisa dikerjakan. Nah, berarti kan yang di sini saat X-nya 1, F1 min 2G1, ini udah pasti 0. Maka hasilnya 1 plus 3 berarti 4. Jadi F1 min 2G1 adalah 4. Lalu yang kedua adalah 2Fx ditambah Gx dibagi oleh X kuadrat plus min 2X plus 2. X kuadrat min 3X plus 2. Hx bersisa X plus 1. Maka di sini pasti ada X min 1-nya. X min 1, X min 2, Hx ditambah X plus 1 sebagai sisa. Berarti dari kalimat ini yang dibutuhkan biar ini 0, X-nya harus 1. Jadi 2F1 ditambah G1 sama saja dengan ini 0, 1 tambah 1 berarti 2.
Ini persamaan 2 kan itu. Nah, dengan demikian kita eliminasi. Ya, kita eliminasi berarti persamaan ke-1 ini kalikan aja 2 misalkan. Ini dikalikan 2. Jadi persamaan 1 kalikan 2 hasilnya adalah 2F1 dikurangi 4G1 sama dengan 8 ya. Sama dengan 8. Kemudian eliminasi F1-nya habis. 5G1 sama dengan 4 dikurangi 8 itu min 4. Berarti G1-nya adalah min 4 per 5. G1-nya min 4 per 5. Lalu F1 berarti bisa kita dapatkan kan. Misalkan masuk ke persamaan 1. Atau masuk ke persamaan 2 juga boleh. F1 dikurangi 2 kali min 4 per 5 sama dengan 4. F1 sama dengan, ini berarti 8 per 5 ya. Min 8 per 5, pindah posisi. Ditambah 20 per 5. Berarti F1 adalah 12 per 5. Yang ditanyakan adalah F1 kali G1 karena ditanyakan. Berarti 12 per 5 dikalikan min 4 per 5. Jadi hasilnya adalah min 48 per 25. Gimana? Bisa diikuti? Berikutnya. Diketahui suku banyak fx pangkat 3 dibagi x kuadrat plus x bersisa 2x plus 1. Dan suku banyak x plus 2 fx dibagi x min 1 bersisa a. Jika sisa pembagian x pangkat 3 fx oleh x kuadrat min 1 adalah rx, dengan R24 berapakah A? Oke. Dari data yang ada, kalian harus terjemahkan dulu biar ketahuan apa yang diperlukan. Jadi kalimat ini fx dipangkatkan 3 dibagi, artinya berarti sama dengan x kuadrat plus x kali hasil bagi, HE katakanlah bersisa 2x plus 1. Dari kalimat ini pasti bisa difaktorkan x kali x plus 1 hx ditambah 2x plus 1. Maka di sini butuh F1, butuh F0. Nah, tinggal nanti apa yang dibutuhkan. Jadi ini pernyataan 1. Pernyataan 2, bahwa x plus 2 fx jika dibagi oleh x min 1, hasil baginya katakanlah hx bersisa a. Kan permisaalnya misalnya A. Berarti kalimat ini yang dibutuhkan apa? Saat X-nya 1, maka di sini adalah 3. Berarti kan saat X-nya 1, karena ini harus 0. Ini harus 0. Berarti X-nya harus 1. Nah saat X-nya 1, berarti 1 ditambah 2 F1 adalah A. Itu artinya 3F1 adalah A. Nah, yang dicari adalah A. Berarti kita butuh F1. Pernyataan yang ketiga, bahwa X pangkat 3 Fx, X pangkat 3 Fx, jika dibagi oleh X kuadrat min 1, hasil baginya katakanlah Hx, dengan sisa Rx. Nah, karena derajat 2, ini derajat 2, maka Rx ini derajat 1. Nah, derajat 1 kita misalkan aja, misalkan mx plus n atau ax plus b. A sudah dipakai, sebaiknya pakai lambang lain, variabel lain. Nah, dari sini dibutuhkan berarti x min 1, x plus 1 nih, hx. Di sini tentunya saya tuliskan mx plus n. Dari sini maka akan muncul F1. Berarti 1 pangkat 3 F1, ini udah pasti 0. Berarti mn plus n. Jadi F1-nya adalah m plus n. Berarti kita butuh m dan n. Karena F1-nya adalah A. 3F1-nya adalah A. Kemudian berikutnya, dari data itu, kita mendapatkan keterangan bahwa R2 itu artinya berarti 2M ditambah N harus 4. Oke, ini adalah persamaan 1.
Lalu yang ketiga, keterangan berikutnya apa? Bahwa kalau X-nya min 1, kan ada di sini juga. F-nya min 1, maka ini kan udah pasti 0. 2 kali min 1 tambah 1, berarti min 1. Jadi F min 1 pangkat 3 adalah min 1, maka F min 1 saja adalah min 1. Oke, berarti kita punya nilai F min 1 adalah min 1. Nah, dari sini akan muncul F min 1. Berarti kesimpulannya F min 1 itu adalah min M ditambah N. Itu adalah F min 1. Sudah ada nilainya min 1. Berarti ini sebagai persamaan 2. Nah, berikutnya ini kita eliminasi. Kita eliminasi berarti dapat M, 3M sama dengan 5 ya. M-nya berarti 5/3 nih. M-nya kok agak ini ya. Oke, kita coba. F2 2M plus N sama dengan 4. F min 1 min M ditambah N sama dengan min 1 ya. Oke. Kemudian yang kedua dapatlah N. Karena M-nya min 5/3 berarti N-nya adalah min 1 ditambah 5/3. Berarti jadi 2/3 ya. N-nya 2/3. Dengan demikian sisanya adalah 5/3 ditambah 2/3. Benar ya? 5/3. Ada yang keliru? 3M, 5. Kemudian M 5/3 berarti N-nya adalah min 5/3 ditambah, ya, jadi 2/3. Jadi 7/3 dong. Oke, maka dengan demikian yang ditanyakan adalah 3F1 adalah A. Berarti 3 kali 7/3 dong. Ada yang keliru nggak nih? Sebentar. Di sini yang poin ketiga itu saat X-nya min 1, berarti kan min 1 pangkat 3, F min 1 sama dengan, ke sini masuknya nih. Min M tambah N ya. Berarti min 1 kan ya. Bener kan? Sama dengan min M ditambah 1. Karena F min 1-nya 1, min 1, berarti ini 1 sama dengan min M ditambah N, sorry. Min M ditambah N. Nah, jadi 1 sama dengan min M ditambah N. Nah, ini dieliminasi dengan persamaan kedua. Persamaan kedua ya. Persamaan keduanya adalah 4 sama dengan 2M plus N. Kurangkan kan? Kurangkan berarti min 3 sama dengan min 3M. Nah, berarti M-nya sama dengan 1. M-nya sama dengan 1 berarti N-nya 1 min 1 jadi 2 ya. N-nya adalah 2. Dengan demikian 3F1 sama dengan A. Nah, F1-nya kan sudah jelas. F1-nya adalah M ditambah N. Berarti 3 kali 3 itu adalah A. Berarti A-nya adalah 9. Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, diketahui suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 4 plus AX pangkat 3 min 3X kuadrat plus 5X plus B. Jika PX dibagi X min 1 bersisa 11 dan dibagi X plus 1 bersisa min 1, maka nilai nilai 2A plus B berapa? Oke. Prinsipnya sama ya, cuman ini soalnya dibolak-balik aja. P1 sama dengan 11, kemudian P-1 sama dengan min 1. Nah, di sini bahwa P1 itu artinya saat X-nya 1. Jadi 2 kali 1 pangkat 4 ditambah A kali 1 pangkat 3, min 3 kali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 ditambah B kan.
Ini berarti 2 ditambah A dikurangi 3 ditambah 5 ditambah B. Ini P1-nya adalah 11. A tambah B, kemudian 2 tambah 5, 7 kurangi 3, 4. Pindah posisi berarti 7 sama dengan A plus B. Ini persamaan 1. Lalu yang kedua, P min 1. Itu artinya saat X-nya min 1. Jadi 2 kali min 1 pangkat 4 ditambah A kali min 1 pangkat 3 dikurangi min 3 pangkat kali min 1 pangkat 2 ditambah 5 kali min 1 ditambah B. Ini berarti 2 min A min 3 min 5 plus B. Jumlahkan berarti min A ditambah B. Ini min 7, min 8 jadi min 6 ya. Ini nilainya min 1. Pindah posisi jadi 5 sama dengan min A tambah B. Ini adalah persamaan 2. Yang ditanyakan adalah berapa nilai 2A plus B. Jadi A plus B-nya 7. Kemudian min A plus B-nya 5. Tinggal ditambahkan misalkan 2B sama dengan 12 berarti B-nya 6. B-nya 6 berarti A-nya 1 kan ya. A-nya 1 maka yang ditanyakan adalah 2A plus B. Berarti 2 kali 1 ditambah 6, 8. Bisa dipahami? Berikutnya. Jika fx sama dengan ax pangkat 3 plus 3bx kuadrat plus 2a min bx tambah 4 dibagi x min 1, sisanya 10. Sementara jika dibagi dengan x plus 2 akan menghasilkan sisa 2. Nilai A dan B berturut-turut adalah, oke, di sini sama ya prinsipnya, dibagi itu berarti F1 adalah 10. Sementara jika dibagi X plus 2 itu artinya F min 2 adalah 2. A dan B sama seperti yang tadi ya prinsipnya. Berarti F1 adalah X-nya 1 langsung ya. A tambah 3B ditambah 2A min B ditambah 4. F1-nya 10, A-nya ada 3, jadi 3A. B-nya ada 2, ditambah 4. Pindah posisi, 6 sama dengan 3A plus 2B. Ini persamaan 1. Lalu persamaan kedua, F min 2. Berarti saat X-nya min 2. Min 2 pangkat 3 ditambah 3B min 2 pangkat 2 ditambah 2A min B kali min 2 ditambah 4 kan ya. Ini berarti min 8A. Ini berarti 4 jadi 12B. Ini jadi min 4A. Min 4A plus 2B ditambah 4 ya. Jadi ini hasilnya adalah min 12A berarti kan ya. Kemudian ditambah 14B kan ya. Ditambah 4. Ini sama dengan 2. Pindah posisi jadi min 2 sama dengan min 12A plus 14B. Bagi dengan min 2 dulu. Jadi 1 sama dengan 6A min 7B. Ini persamaan 2. Eliminasi yang ini kita kalikan berapa nih? 2 ya. Jadi kalikan 2, 12. Jadi persamaan 1 kalikan 2 ya. 12 sama dengan 6A tambah 4B. Kurangkan min 11, kurangkan min 11B. Berarti B-nya 1. B-nya 1 masukin ke salah satu A-nya. 2 jadi 3 ya, 4 ya. Jadi A-nya adalah 4 per 3. A-nya 4 per 3. Yang ditanyakan A dan B berturut-turut. Jadi 4 per 3 dan 1. Bisa diikuti? Berikutnya.
Suku banyak fx, ax pangkat 3 min ax kuadrat plus bx min a habis dibagi. Nah, kalau habis dibagi itu artinya faktor dia itu. Ya. 30 aja. 18, 30 aja. 18, 30. Oke, suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 min ax kuadrat plus bx min a habis dibagi x kuadrat plus 1 dan dibagi x min 4 bersisa 51. Oke. Jadi sebenarnya strateginya boleh menggunakan kesamaan polinom. Boleh juga kalian menggunakan Horner ya dengan sisa 1. Nah, kalau seandainya dengan kesamaan polinom bahwa yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Karena dia habis dibagi berarti kan tidak bersisa. Artinya sisanya 0. Kalau dilihat dari pernyataan yang sebelah kiri itu harus A. Maka ini adalah harus AX. Karena akan dikalikan dengan X kuadrat. Lalu konstantanya adalah min A. Min A itu terjadi akibat 1 kali min A. 1 kali min A. Ini udah pasti min A kan ya? Udah pasti min A. Nah, selesai pernyataan itu. Maka dari sini kita mempunyai pernyataan bahwa pangkat 3-nya sudah disesuaikan. AX pangkat 3. Pangkat 2-nya ada min AX kuadrat. Ya kan? Pangkat 1-nya AX. Konstantanya min A. Nah, dari sini kita punya pernyataan bahwa A itu sama dengan B. A sama dengan B. Nah, karena A sama dengan B, maka kita bisa menuliskan bahwa fx itu adalah AX pangkat 3 min AX pangkat 2 plus AX min A. Lalu F dibagi X min 1. Dibagi X min 1 berarti di sini artinya F1 sama dengan 51. Berarti F1 adalah A. Maaf itu tadi dibagi X min 4. Oh iya, min 4 ya. Min 4 apa 1 nah? Ketutup nih. Oh sorry. Min 4. Ya berarti ini F4 dong ya. F4 adalah 51. Jadi F4 berarti A kali 4 pangkat 3. Dikurangi A 4 kuadrat ditambah A kali 4 dikurangi A. 4 F4 51. Ini berarti 64A. Ini berarti 16A. Plus 4A min A. 51 sama dengan ini 68. Ini 17 ya. Jadi 51 sama dengan 51A. Berarti A-nya adalah 1. A-nya 1 berarti B-nya juga 1. Yang ditanyakan adalah A plus B. Berarti jawabannya adalah 2. Bisa diikuti? Berikutnya. Jika PX adalah X pangkat 3 plus BX kuadrat plus A min 2BX min A habis dibagi X kuadrat dan, nah kalau dan berarti ini X kuadrat plus 2 dan X plus B itu adalah sama-sama faktor. Ini sama-sama faktor. Kebetulan di sini derajat 3. Maka si Fx ini AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus A min 2BX min A itu sama saja dengan X kuadrat plus 2 kali X plus B. Ini berarti sama-sama faktor. Karena dia keterangannya ini dan ini. Udah, ini tinggal dikalikan jadi X pangkat 3, kemudian BX kuadrat plus 2X plus 2B. Tinggal kita sesuaikan.
bahwa A di sini berarti 1. A1. Kemudian ini haruslah 2 kan? Atau boleh juga min A sama dengan 2B juga boleh. Atau boleh juga yang ini. Min A sama dengan 2B. Jadi 2B sama dengan min A. Berarti 2B sama dengan min 1. Maka B sama dengan min setengah. Oke, jadi yang ditanyakan apa? A kali B. Maka A kali B adalah 1 kali min setengah. Berarti min setengah. Bisa diikuti? Jika X pangkat 4 plus AX pangkat 3 plus B min 10 X pangkat 2 ditambah 24X dikurangi 15 sama dengan Fx kali X min 1. Nah berarti X min 1 itu pembagi. Lalu Fx habis dibagi X min 1 berarti Fx ini dijabarkan lagi. Habis dibagi berarti faktornya X min 1 lagi. Maka nilai B berapa? Nah jadi kalimat ini si Fx-nya ini diganti dengan X min 1 kali H. Kali X min 1. Jadi Fx ini habis dibagi. Jadi kita asumsikan Fx adalah X min 1 kali H. Dengan demikian, maka ini menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Dia sebagai faktor berarti. Berarti ini kan faktor. Ya, karena dia habis dibagi. Habis dibagi oleh ini, habis lagi dibagi oleh X min 1. Nah, dengan demikian, kalian bisa menggunakan Horner, bisa juga menggunakan cara lain. Kalau dengan Horner, maka kalian menuliskan semua elemennya dari derajat 4, 1, kemudian A, kemudian B min 10, kemudian 24, dan min 15. Di sini bilangan di depan sini min 2 jadi 2, 1 jadi min 1. Ingat ada perubahan tanda ya. Horner kan demikian. Nah, jadi min 2X jadi 2, plus 1 jadi min 1. Kemudian, ini adalah bilangan yang belum diisi. Artinya ini kita isi aja 0, yang tidak boleh diisi. Kemudian ditambahkan 1, lalu kalikan dari atas. Nyebrangnya 2 kali 1, 2, min 1 kali 1, min 1. Ya, jadi nyebrangnya ke sana. Jumlahkan jadi A plus 2, lalu kalikan 2, berarti 2A plus 4, kemudian kalikan min 1, jadi min A min 2. Tambahkan berarti 2A plus B min 6, kalikan 2, berarti 4A plus 2B min 12. Yang ininya berarti min 2A min B plus 6. Ini harus 0, ini harus 0. Karena dia habis dibagi. Jadi dengan demikian, maka kita dapatkan pernyataan. Berarti 3A ditambah 2B. Kemudian ditambah, ini 14 ya. 10 sama dengan 0. Berarti 3A plus 2B sama dengan min 10. Ini persamaan 1. Yang keduanya dari sini. Berarti min 2A min B dikurang 9 sama dengan 0. Jadi 2A plus B sama dengan min 9 ya. Ini pindah kanan. Ini persamaan 2. Nah 1 dan 2 tinggal dieliminasi. Jadi persamaan 2 kita kalikan 2. Berarti 4A plus 2B sama dengan min 18. 3A plus 2B tetap sama dengan min 10. Kurangkan, berarti A. Kurangkan, berarti min 8. Hanya min 8, berarti B-nya 3 kali min 8 ditambah 2B sama dengan min 10. 2B 24. Jadi 14 ya, berarti B-nya tuh 7. B-nya 7, hanya min 8. Yang ditanya B. B-nya 7. Ada yang keliru? Sorry. Harusnya min 7 nih.
Berarti ini min 7. Berarti ini min 14. Oke, keliru di situ. Jadi ini min 7. Berarti ini min 14. Kalau ini min 14, berarti ini 8 dong ya. Karena ini min 16. 8. Ini berarti min 8. Sedangkan yang ininya berarti bukan plus 6 ya, tapi ini plus 7. Kalau plus 7 berarti min 8 ya. Min 8 berarti ini min 8 ya. Oke, kalikan 2 berarti ini 16. Kalikan 2 ini tetap kalikan 2 min 16. Ini tetap min 8. Kurangkan berarti min 8 ya. Hanya min 8. Lalu B-nya 3 kali min 8 ditambah 2B sama dengan min 8. 2B sama dengan 24 min 8. 24 min 8 adalah 16. Berarti B-nya 8. Yang ditanyakan B-nya. Bisa dipahami? Baik, berikutnya. Jika 9x1, x2 merupakan 3 akar berbeda, kalau akar itu artinya X. Ya, 3 akar berbeda dari ini dengan B min A adalah 5. X1 tambah X2 tambah X1, X2 berapa? Oke, berarti ini ada pernyataan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Berarti 9-nya adalah X1. X3. Lalu untuk mendapatkan berapa nilai lainnya, maka kalian bisa menggunakan gini. X1 ditambah X2 ditambah X3 itu kan rumusnya min B per A. B-nya dalam hal ini min 6 ya. Jadi X1 tambah X2 ditambah 9 sama dengan 6. Karena ini A-nya 1 dalam hal ini. Bukan A yang ini ya. Bukan A yang ini. Jadi rumus umumnya adalah, jadi kalau ada AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Maka jumlah akar-akarnya adalah min B per A. 2 kali akar-akar, jumlah 2 kali akar-akarnya adalah C per A. Kali akar-akarnya adalah, 3 kali akar-akarnya adalah min D per A. Nah itu rumus bakunya. Berarti kita sudah bisa mendapatkan X1, X2 adalah min 3. Min 3-nya sudah bisa kita dapat. Lalu X1, X2 dari mana? Nah karena di sini X3 itu adalah 9. 9 itu kan X artinya. Berarti 9 pangkat 3 dikurangi 6 kali 9 kuadrat. Dikurangi A kali 9 ya. A kali 9 ditambah B sama dengan 0. Oke. Lalu ini pindah kanan. Berarti min 9A ditambah B sama dengan 6 kali 9 kuadrat dikurangi 9 pangkat 3. 9 pangkat 2-nya saya keluarkan. Berarti 6 dikurangi 9. 9 kuadrat kali min 3. 81 ya. 9 kuadrat itu 81. 81 kali 3 berarti min 243. Jadi min A 9A plus B 243. Lalu B min A adalah 5. Kita kurangkan. Berarti min 8A sama dengan min 248 kan. Berarti A adalah bagi min 8. 31 kan. A-nya 31. Nah karena A-nya 31 berarti kan B-nya dapat. B-nya dapat. Berarti B-nya adalah 36. B-nya 36. Karena B-nya 36, maka kita dapat perkaliannya. Jadi X1, X2, X3 sama dengan min plus min. Min B kan. Karena di sini min D per A. Dalam hal ini D-nya adalah B.
X1 kali X2 kali 9 sama dengan min 36. Berarti X1 kali X2 adalah min 4. Dengan demikian, yang dipertanyakan itu kan X1 tambah X2 tambah X1 kali X2. Jadi, min 3 dikurangi 4. Jadi, jawabannya adalah min 7. Bisa diikuti? Berikutnya, jumlah semua solusi real dari persamaan X pangkat 5 min 4X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 39X kuadrat min 54X sama dengan 0. Kalau jumlah solusi, jumlah semua solusi, itu artinya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Berarti ya 4 karena min B per A. Bisa diikuti? Berikutnya. Diketahui suku banyak PPX, AX pangkat 6 plus BX pangkat 4 plus CX min 2007 dengan ABC konstanta. Jika suku banyak PX bersisa min 2007 bila dibagi X min 2007. Dan bersisa min 2007 bila dibagi X plus 2007. Maka C berapa? Oke. Kalau ada keterangan dibagi X min 2007 berarti sisanya adalah P 2007. Dia min 2007 ya. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan adalah berapa kalau dibagi X plus 2007. Berarti kan yang ditanyakan ini. Nah, keterangan ini bisa digunakan dari pernyataan ini. Maka PX P 2007 adalah A kali 2007 pangkat 6 ditambah B kali 2007 pangkat 4 ditambah C kali 2007 dikurangi 2007 sama dengan min 2007. Gitu kan ya? Ini pindah posisi berarti A kali 2007 pangkat 6 ditambah B kali 2007 pangkat 4 ditambah C kali 2007 sama dengan 0. Ini pernyataan 1. P pangkat min 2007 berarti kan A kali min 2007 pangkat 6 ditambah B kali min 2007 pangkat 4 ditambah C kali min 2007 ya. Benar ya? Sama dengan min 2007. Dia bersisa yang ditanyakan ya. Oke, ditanyakan berapa C. Keterangan ini artinya berarti kalau dipangkatkan derajat genap sama. Negatif dipangkatkan derajat genap ini sama. Negatif dipangkatkan derajat genap sama. Ini berarti minus C kali 2007. Min 2007 ya. Nah, kita punya ini. Punya nilai ini. Berarti nilai ini itu adalah yang ini adalah min 2007. Jadi ini min C kali 2007. Karena ini kan pindah kanan ya. Min C 2007. Min 2007 ya. Ada yang kurang sama dengan min 2007. Min 2007. Berarti kan ini habis dong ya. Berarti C-nya adalah 0. Bisa diikuti? Ya, jadi jawabannya adalah 0. Baik, kita lanjutkan. Diketahui suku banyak Fx bersisa min 2 jika dibagi X plus 1 dan bersisa 3 bila dibagi X min 2. Suku banyak Gx bila bersisa 3 bila dibagi X plus 1 dan bersisa 2 bila dibagi X min 2. Hx adalah Fx kali Gx. Maka sisa, oke, prinsipnya sama nih. Hx dibagi oleh X kuadrat min X min 2 ada kali Hx ditambah sisa. Katakanlah Mx plus N. Maka pembaginya adalah X min 2 X plus 1. Bersisa Mx plus N.
Nah, berarti yang dibutuhkan dari keterangan soal ini adalah H2. Ini harus 0, berarti 2M ditambah N. Lalu yang kedua adalah H-1. Adalah min M ditambah N. H itu didefinisikan ini. Berarti H2 adalah F2 kali G2. Lalu H-1 berarti F-1 kali G-1. Maka kita butuh F1 dan F2 G2. Ada keterangan. Jika Fx bersisa min 2 jika dibagi ini. Berarti F-1 adalah min 2. Lalu bersisa 3 jika dibagi ini. Berarti F2 adalah 3. Yang kedua, suku banyak Gx bersisa 3 jika dibagi X plus 1. Artinya G-1 adalah 3. Dan dibagi X-2 bersisa 2. Artinya G2 adalah 2. Sudah, tinggal dimasukkan. F2-nya 3, G2-nya 2. Berarti H2 6. F-1-nya min 2, G-1-nya 3. Berarti min 6. Nah, tinggal dimasukkan sini. H2 6, H-1 min 6. Eliminasi, ini 3M, berarti M-nya 4. Kalau M-nya 4 berarti ini 3M, berarti M-nya 4. M-nya 4, 8. 8 berarti N-nya min 2. Maka sisa adalah 4X min 2. Bisa diikuti? Masuk ke lingkaran. Diketahui PHK dan R berturut-turut menyatakan pusat dan jari-jari lingkaran. Maka RA plus H adalah oke. Tinggal didata dari sini. Ini berarti pusatnya itu kan rumus dasarnya gini ya. Ini adalah bentuk umum lingkaran. Jadi kalau ditanya pusat berarti min setengah A, min setengah B ya. Kalau ditanya jari-jari berarti jumlah unsur pusat, kuadrat kan ya. Jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C itu jari-jari. Nah ini pun sama. Berarti min setengah kali 8, min setengah kali min 2. Jadi P-nya adalah min 4,1. Pusatnya. Lalu jari-jari berarti jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Dalam hal ini min 8. Berarti 16 ditambah 1 ditambah 8. Berarti 25 adalah 5. Itu R-nya. Nah ini berarti H. Ini adalah K. Ya, HK. Berarti kesimpulannya R ditambah K dikurangi H berarti 5 ditambah 1 dikurangi min 4. Jadi 6 tambah 4, 10. Jadi nilainya adalah 10. Bisa diikuti? Berikutnya, jika A kurang dari 0, lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min AX plus 2AY plus 1 sama dengan mempunyai jari-jari 2. Maka koordinat pusatnya adalah, jari-jari 2 berarti pusatnya di sini adalah setengah A sama min A ya, itu pusatnya. Lalu jari-jari itu adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Itu adalah 2. Berarti 1/4 A kuadrat ditambah A kuadrat kurangi 1 sama dengan 4 ya. Ini dikuadratkan. Ini 5A kuadrat per 4 sama dengan 5 ya. Ini pindah posisi. Berarti A kuadrat adalah 4. A kuadrat 4, A-nya yang diambil yang negatif. Karena A negatif, berarti A yang diambil min 2. A-nya min 2, maka pusat adalah berarti min 1 ya, 2. Jadi pusatnya adalah min 1,2. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Berikutnya, persamaan lingkaran yang pusatnya di 1,2 menyinggung Y sama dengan X adalah, ada pusat, ada jari-jari. Maka kita bisa menentukan persamaan lingkarannya. Ini belum ada pusat, belum ada jari-jarinya. Maka jari-jari bisa menggunakan jarak titik ke garis. Garisnya di sini kebetulan X-1 sama dengan 0. Jadi jari-jari bisa menggunakan rumus jarak titik ke garis. Jadi 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ya. Rumus dasarnya gini. Ini titik, misalkan X1, Y1. Ini X1, Y1 ya. Terhadap garis AX plus B. Y plus C sama dengan 0.
Jadi jaraknya adalah mutlak dari AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Ya, itu rumus jari-jari. Rumus jarak titik ke garis. Gitu ya, itu rumus jarak titik garis. Nah, begitupun yang ini. Pusatnya sudah ditentukan 1,2. Ini per akar 2 berarti adalah min seper akar 2 karena dimutlakan berarti jadi seper akar 2. Itu jari-jarinya. Pusatnya sudah ada, maka persamaan lingkaran secara umum itu kan X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya sudah ada dengan 1,2, jadi tinggal disubstitusikan. Jadi X min 1 kuadrat, kemudian ditambah Y min 2 kuadrat, sama dengan R kuadrat. Berarti setengah ya. Jabarkan X kuadrat min 2X plus 1, jabarkan Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan setengah. Kalikan 2 semua, 2X kuadrat, dikurangi 4X tambah 2, ditambah 2Y kuadrat, min 8Y plus 8 sama dengan 1. Kumpulkan 2X kuadrat plus 2Y kuadrat, min 4X, min 8Y. 2 tambah 8, 10. Ditambah min 1, 9. Jadinya adalah demikian. Jadi X kuadrat, Y kuadrat, min 4X, min 8Y plus 9 sama dengan 0. Bisa diikuti? Berikutnya, diketahui lingkaran 2X kuadrat plus 2Y kuadrat min 4X plus 2PY min 30 sama dengan 0 melalui min 2,1 persamaan lingkaran yang sepusat. Nah, kalau ada kata-kata sepusat berarti pusatnya harus sama. Ini bagi dulu persamaan lingkarannya menjadi umum. Bagi 2 X kuadrat, Y kuadrat min 2X plus 3 per 2 PY min 15 sama dengan 0. Titik ini pada lingkaran, berarti substitusikan. Substitusikan. Untuk mendapatkan nilai P. Min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 ditambah 3 per 2P kali 1 ya. Dikurangi 15 sama dengan 0. 5 ditambah 4 ditambah 3 per 2P dikurangi 15 sama dengan 0. 3 per 2P sama dengan ini 9 min 15 berarti min 6. Min 6 pindah kanan jadi 6. Berarti P sama dengan 6 kali 2 per 3. Berarti P-nya 4. Nah, P-nya 4 berarti lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y min 15 sama dengan 0. Nah, kalau sepusat itu berarti ininya harus sama nih. Yang membedakan adalah C-nya. Berarti yang membedakan adalah C-nya. Jadi kemungkinan ini. Nah, yang membedakan adalah min 90 apa plus 90. Keterangannya jari-jarinya 2 kalinya. Jari-jarinya 2 kalinya berarti pusat yang ini adalah 1, min 3. Jari-jarinya adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C ya. Berarti adalah akar 25, jari-jarinya 5. Berarti R2 atau R yang kedua adalah 10. Karena di sini jari-jarinya 2 kalinya. Berarti persamaan lingkarannya pusatnya sama. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. X kuadrat min 2X plus 1. Y kuadrat plus 6Y plus 9 sama dengan 100. Pindah posisi diurut X kuadrat Y kuadrat min 2X plus 6Y 10 dikurangi 100 berarti min 90. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Bisa diikuti? Jika garis G X min 2Y sama dengan 5 atau saya tuliskan X min 2Y min 5 sama dengan 0, maka garis tersebut memotong di titik A dan juga di titik B. Kemudian buatlah luas segitiga yang dibentuk oleh A, B, dan pusatnya. Oke, misalkan ini pusat P.
Dari keterangan ini, maka kita bisa mendapatkan nilai jari-jari, ya. Jarak AB bisa kita tentukan, juga jarak titik ke garis. Ini jari-jari. Ini AB, ini X, ini juga X. Jadi AB itu adalah 2X. Berarti kita butuh D. D itu adalah jarak titik ke garis. Nah, sekarang pusatnya. Pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Pusatnya sudah jelas. 2, min 4. D adalah jarak titik ke garis. Jadi X1 min 2Y1 min 5 per akar dari min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Substitusikan X-nya berarti pusatnya 2 ditambah 8 dikurangi 5. Dibagi akar 5 ya. Ini X1 Y1-nya 2, min 4. Berarti 10 kurangi 5 adalah 5. Maka jaraknya adalah akar 5. Jari-jarinya kita tahu. Jari-jarinya dari sini kita dapatkan jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti 20 kurangi 10 adalah 10. Maka jari-jarinya akar 10. Jari-jarinya akar 10 berarti X bisa kita dapatkan. X kuadrat adalah R kuadrat min D kuadrat. X kuadrat adalah 10 dikurangi 5. 5. Berarti X-nya akar 5. X-nya akar 5 berarti AB adalah 2X. 2 akar 5. Sedangkan luas segitiga PAB itu adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Jadi setengah kali 2 akar 5 kali akar 5. Maka jawabannya adalah 5. Jadi luasnya adalah 5. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Lingkaran L menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. Dan menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Oke. Dan melalui 4,6. Ini pusatnya. Berarti ini jari-jarinya 2 ya. Pusatnya 0,0. Menyinggung lingkaran di titik ini. Misalkan A,0. Ini pusatnya. Lingkaran yang kedua nggak tahu. Ini R. Berarti A, R ya. Kenapa R? Karena jarak titik pusat ke garis singgung itu jari-jari. Jadi A, R. Ini berarti R juga. Ini berarti A. Lalu ada titik lain 4,6. Katakanlah ini 4,6. Ini juga R. Jadi yang pertama Pitagoras 2 ditambah R kuadrat itu identik dengan A kuadrat tambah R kuadrat. 4 ditambah 4R tambah R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah R kuadrat. R kuadratnya coret 1 kan? Ini coret. Dapatlah 4 ditambah 4R sama dengan A kuadrat. Ini katakanlah persamaan 1 dulu ya. Kemudian yang kedua, ini pernyataan 1. Yang kedua, jarak titik ke titik. Ini R-nya jarak titik ke titik. Jadi akar dari 4 min A kuadrat ditambah 6 min R kuadrat. Itu juga jari-jari. Jadi R kuadrat sama dengan ini kuadrat kan. 16 min 8A plus A kuadrat ditambah 36 min 12R tambah R kuadrat. Nah, R kuadratnya coret kan ya. Ini ada R kuadrat, ini ada R kuadrat. Jadi 0, 52. Benar ya? Kemudian min 8A plus A kuadrat min 12R. Nah, R-nya dari sini aja nih. 4R sama dengan A kuadrat min 4. Berarti R itu adalah A kuadrat per 4 min 1. Ganti ke sini. 52 dikurangi 8A ditambah A kuadrat dikurangi R-nya ganti dengan A kuadrat per 4 min 1. 52 min 8A plus A kuadrat min 3A kuadrat ya.
Kemudian ditambah 12. Jumlahkan 64 min 8A min 2A kuadrat. Bagi min 2. A kuadrat plus 4A min 32 ya. Faktorkan. A plus 8 kali A min 4. Berarti A-nya ada 2. A sama dengan min 8, A sama dengan 4. Min 8 nggak dipakai karena dia di sebelah kiri. Kalau min 8. Kalau 4 sebelah kanan. Jadi A-nya 4. Lalu R-nya dapat. R adalah A kuadrat dibagi 4 dikurangi 1. 4 kurangi 1 berarti 3. Jadi pusatnya adalah 4,3. Jari-jarinya adalah 3. Maka persamaan lingkaran X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Jabarkan. Oh sudah. Oh enggak ada. X kuadrat min 8X plus 16 ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 9. Coret 9-nya. Sebelah kanannya 0 disusun. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 6Y plus 16 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Bisa diikuti? Diketahui lingkaran ini melalui titik 1,6. Dibuat garis singgung pada L. Maka jarak P ke titik singgung. Oke. Ini adalah P. P 1,6. Ini garis L menyinggung katakanlah di A. Oke, berarti kita punya pusat. Nah, ini pusatnya katakanlah B. Berarti cari pusatnya dulu. Pusatnya berarti 0, min 1 ya. Karena X-nya nggak ada nih. Jadi ini 0, min 1 pusatnya. Jari-jarinya berarti jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti jari-jarinya adalah 5. Ini jari-jarinya 5. Nah, berarti kita mencari PA. Yang mau kita cari PA. PA berarti butuh PB. PB adalah jarak titik ke titik. Jadi jarak titik ke titik adalah 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 6 dikurangi min 1 kuadrat. 1 ditambah 49. Berarti akar 50. 5 akar 2. Itu PA. Yang PA. PB sorry. Ini PB. Nah, PA kuadrat itu sama dengan PB kuadrat dikurangi R kuadrat kan ya. Jadi 5 akar 2 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 50 kurangi 25 adalah 25. Berarti PA-nya adalah 5. Jadi dapatlah jarak P ke titik singgung tadi berarti nilainya adalah 5. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Kedudukan dua lingkaran. Kalau ada dua lingkaran, maka langkah pertama adalah cari pusat masing-masing. Min setengah A, min setengah B kan ya. Lalu jari-jari adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti ini adalah 25 dikurangi 214, jadi R1-nya 2. Lalu yang kedua, pusat yang kedua, sama. Min setengah A, min setengah B. Jari-jari kedua adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti jari-jari yang kedua adalah 4. Lalu langkah berikutnya adalah jarak dua titiknya, jarak dua pusat. P1, P2 itu jarak dua pusat. Berarti min 3 ditambah 5 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 kuadrat. Nah, ternyata kan jarak dua pusatnya adalah 4. Akar 4 ya, maksudnya jarak pusatnya 2. Nah, karena jarak dua pusatnya 2, ternyata ini sama dengan selisihnya. Ini 2 sama dengan 2. Itu artinya berarti dia bersinggungan. Bersinggungan apa? Bersinggungan dalam. Karena selisihnya sama dengan jarak dua pusatnya.
Kalau bersinggungan luar, R1 tambah R2. Jadi kalau bersinggungan luar, ini sama dengan R2 tambah R1, ini bersinggungan luar namanya. Nah, yang keterangan yang ada adalah bersinggungan dalam. Bisa dipahami? Yang di sini adalah persamaan garis yang sejajar. Ini yang membagi lingkaran ini dua bagian sama panjang. Yang sama, oke. Artinya berarti persamaan garis yang melalui pusat. Jadi persamaan garis yang sejajar garis ini garis G misalkan, ini garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Nah berarti gradiennya sama kalau sejajar. Berarti ininya sama, yang membedakan C-nya. Nah jadi garis ini adalah X plus 2Y plus C sama dengan 0. Pusatnya, ini pusatnya. Berarti min setengah A, min setengah B. Nah, jadi pusatnya adalah 4, min 3. Masukin ke garis. Berarti 4 ditambah 2 kali min 3 ditambah C sama dengan 0. 4 min 6 ditambah C sama dengan 0. Berarti C-nya adalah 2. Gitu ya. C-nya 2. Yang ditanyakan apa? Persamaan garisnya. Berarti X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. Bisa diikuti? Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y min 12 sama dengan 0 di titik 7,5. Ini berarti substitusikan. Kalau sama dengan 0 berarti ini pada lingkaran. Kalau pada lingkaran maka gunakan bagi adil. Bagi adil itu X kuadrat adalah X kali X. Yang satu kasih indeks. Y kuadrat Y kali Y kasih indeks. Min 6X itu min 3X min 3X ya, kasih indeks. 4Y itu 2Y plus 2Y kasih indeks. Min 12 tetap min 12. Masukin X-nya 7 jadi 7X. Y-nya min 5 jadi min 5Y. Kemudian 3 kali 7 min 3X-nya tetap. 2 kali min 5. 2Y-nya tetap min 12 sama dengan 0. 7X min 5Y min 21 min 3X min 10 plus 2Y min 12 sama dengan 0. 7X kurangi 3X 4X min 5Y tambah 2Y min 3Y min 21 min 10 itu min 31 min 31 jadi min 43 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 4X min 3Y sama dengan 43. Nah, itu persamaan lingkarannya. Bisa diikuti? Baik. Berikutnya. Jadi kalau dia berada dalam lingkaran, berarti yang disubstitusikan itu, ini 4 kuadrat ditambah A kuadrat min 8 kali 4, min 2A plus 1, harus kurang dari 0. Nah, itu namanya di dalam. Berarti A kuadrat min 2A plus 16 min 32 plus 1 kurang dari 0. A kuadrat min 2A min 15 kurang dari 0. Faktorkan A min 5 kali A plus 3 kurang dari 0. Buat garis bilangan ada 2 batas. Min 3 dan 5 jumlah koefisiennya. Koefisiennya positif semua, tanda kanan positif. Atau uji 6 aja. 6 kurang 5 plus, 6 tambah 3 plus. Ini selang-seling. Yang diminta yang kurang dari berarti yang bertanda negatif. Jadi kalau dia A-nya di antara 3 dan 5, min 3 dan 5, maka titik itu dalam lingkaran. Kalau lebih dari 5, kurang dari min 3, berarti titik itu di luar lingkaran. Kalau sama dengan 5, sama dengan min 3, berarti pada lingkaran. Bisa dipahami? Nah, ini terakhir. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus. Berarti ada hubungan antara garis dengan garis. Ya, jadi kalau ini persamaan gradiennya adalah min A per B ya. Kalau tegak lurus, berarti M garis singgungnya lawan kebalikan. Atau dikali hasilnya harus min 1. Dapat gradiennya harus tahu pusatnya. Pusatnya min A, B sama jari-jarinya harus dapat.
Jadi jarinya adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti jari-jarinya akar 5. Nah, persamaan garis singgungnya, rumus umumnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 plus minus, hati-hati, R kali M kuadrat plus 1. Nah, G-nya, gradiennya adalah gradien garis singgung tentunya. Pusatnya adalah 2, min 1. Jadi Y plus 1 sama dengan 2 kali X min 2 plus minus. R-nya akar 5, M kuadratnya 4 tambah 1. Jadi Y plus 1 sama dengan 2X min 4 plus minus. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Pindah posisi. Y sama dengan 2X min 5 plus minus 5. Berarti ada dua kemungkinan. Kalau plus 5 berarti Y sama dengan 2X. Kalau min 5 berarti Y sama dengan min 2X min 10. Yang ada di pilihan adalah Y sama dengan 2X min 10. Bisa dipahami? Baik, saya kira itu pembahasan tentang penilaian akhir matematika peminatan kelas 11. Tentang polinom dan lingkaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.